Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, kita teman-teman kelas mendesain proposal cinta, semoga selalu sehat dan luar biasa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan seni meyakinkan calon mertua, karena tidak bisa dipungkiri mertua menjadi satu penentu agar hubungan ini bisa menuju kehalalan, menuju akad. Karena apa? Mertua adalah pemilik dari si anak yang akan kita lamar. Maka teman-teman, tentunya kita ingin ketika datang ke rumah mertua mampu meyakinkan, mampu memberikan kepercayaan bahwasanya kita layak untuk dijadikan menantu atau suami dari anak atau dari anak. Karena teman-teman, meyakinkan mertua itu bukan saja melamar si anak gadis, tapi apa? Membantu si calon suami bagi perempuan agar mendapat restu. Jadi memang bagi para perempuan, para akhwat juga perlu, misalnya kita adalah menantu yang ideal, bukan yang sempurna. Insya Allah menantu yang dibutuhkan oleh sang mertua. Begitu juga dengan sang laki-laki, apalagi sang laki-laki akan datang melamar dan seterusnya. Tips yang pertama teman-teman, yakinlah dan datanglah dengan niat yang tulus untuk membahagiakan. Jadi teman-teman, sebab banyak orang tua yang khawatir ketika anaknya tidak bahagia atau ketika anaknya menikah tidak bahagia, maka apa? Mereka terkadang tidak yakin dengan laki itu. Jadi atau dengan perempuan itu. Maka ketika ketulusan karena Allah, ketulusan yang kita bawa datang ke rumahnya karena ingin hidup bahagia bersama atau membahagiakan anaknya, ingin membahagiakan keluarganya, semoga menjadi nilai plus yang secara mata tidak terlihat tapi secara maknawi bisa dirasakan. Maka kekuatan ini biasa kita kenal dengan kekuatan spiritual. Membujuk hatinya, kita ketuk hati mertuanya melalui perantaraan pemilik hati. Kita ketuk yang paling dalam dari dirinya, yang paling dasar, yang paling fundamental dari orang tua si calon kita, yaitu hatinya melalui pemilik hati. Maka dengan apa? Mari kita bangun ketulusan mencintai, ketulusan untuk benar-benar ingin bersama dia, berjuang bersama dia menuju akad. Ini yang pertama. Sehingga ketika kita hadir, dia lihat bahwasanya yang datang ke rumahnya itu adalah jodoh yang pas, jodoh yang tidak ada karung, tidak ada kucing dalam karung, yang tidak ada udang di balik batu, yang tidak ada misi di dalam sebuah tujuan gitu ya. Tetapi apa? Murni karena benar-benar ingin hidup bahagia bersama anaknya ingin bahagia bersama anak, mertua dan keluarga dari si calon pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua teman-teman, yang perlu kita lakukan sebelum datang ke rumah mertua adalah mengenal calon. Kenapa? Jangan sampai kita tiba-tiba datang untuk mengenal, untuk melamar, karena sejatinya untuk akan ada perbedaan atau ciri khas masing-masing orang tua. Kita harus tahu nih, minimal kita kenal. Oh, ayahnya sukunya Minang, ibunya itu sukunya Bugis. Oh, adatnya seperti apa? Oh, mereka terbiasa misal panggilan, kita mengerti, tanya kepada calon kita baiknya
baiknya mereka sebenarnya dipanggil apa? Dipanggil om kah? Dipanggil ibu? Dipanggil tante kah? Atau dipanggil yang lain? Ini kan penting. Sehingga ketika kita sudah kenal, tentu akan muncul yang namanya kedekatan secara alami. Sehingga kita hadir tidak lagi ngeblank gitu. Wah, kita mengerti. Bahkan kita tahu kalau bila perlu secara fisik kita udah tahu. Kita lihat foto orang tuanya, sehingga ketika sampai di rumahnya kita tidak salah orang. Rupanya pembantunya, rupanya omnya, rupanya tetangganya yang menjemput. Hal yang seperti itu maka kenali dulu calon mertua kita sebelum kita hadir ke rumahnya. Termasuk makanan kesukaannya, nah gitu. Termasuk apa yang ia biasa tonton, apa yang ia biasa lakukan, misal olahraga dan sebagainya. Tentu nanti akan berpengaruh ketika di pembicaraan. Misal dia hobi olahraga, kita akan buka nanti pembicaraan dengan topik-topik olahraga sedikit dan sebagainya. Jadi sudah ada bahan-bahan yang bisa disiapkan dengan mengenal orang tuanya. Karena sejatinya para orang tua itu senang ketika kehadiran tamu, kehadiran tua yang nyambung ketika diajak bercerita, yang mengerti topik pembahasan yang biasa kita bahas. Begitulah sifat dari orang tua. Yang ketiga dan yang terakhir ya, karena tiga ini insya Allah sudah cukup, membawa buah tangan atau seserahan. Kenapa penting membawa buah tangan? Buah tangan ini bagian dari juga sunnah saling berbagi hadiah gitu ya. Jadi teman-teman bawalah hadiah. Semisal tadi kalau kan kita mengerti akan bawa apa. Jangan, misal mertua rupanya punya penyakit diabetes, kita bawanya manisan, kita bawanya kue brownies, tentu kan tidak bermanfaat. Bisa jadi yang kita bawa itu sebentuk buah gitu ya, semeter kain, baju, jilbab, kopi mungkin tidak menutup kemungkinan, atau bahkan hal yang kadang-kadang tidak ditebak oleh mereka. Rupanya yang kita bawa apa? Yang kita bawa semisal tadi itu ya, hal hobinya nonton, kita bawanya film-film, misalnya koleksi film. Orang tua hobinya olahraga, kita bawakan botol minum gitu dan sebagainya. Ini tentu hal yang memang membuat mertua kita bahagia. Oh, tapi kan seperti cari muka. Memang tugas kita mendatangi ke orang tuanya yang mencari perhatian dia, kayak begitu ya. Mencari dia apa gitu. Tetapi tentu tadi untuk semua itu sudah selesai ya, karena kita tadi bangun dengan ketulusan hati. Maka memang teman-teman, terkhusus para laki-laki ya yang biasa akan banyak berkomunikasi dengan orang tua perempuan, ini memang benar-benar harus memperhatikan adab, memperhatikan akhlak, memperhatikan adat istiadat. Begitu juga dengan perempuan. Kadang ada beberapa mertua dari pihak laki-laki ingin bertemu, maka juga perhatikan adab, akhlak, dan adat istiadat. Karena teman-teman tidak sedikit saya bilang sudah lamaran, sudah sepakat, sudah ta'aruf, sudah pacaran sekian tahun, bahkan tidak direstui oleh sang mertua atau orang tua. Ini sungguh miris. Maka semoga teman-teman sekalian dimudahkan urusannya, dilancarkan menuju akad kehalalan, menuju ibadah yang spesial ini, yang istimewa ini. Bismillah. Kalau cepat semoga ikhtiarnya ibadah, jika lama juga penantiannya berbuah pahala insyaallah. Amin. Salam.